Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya di sini mewakili dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang perbedaan hasil belajar siswa menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning (IP) dan mind mapping pada pelajaran agama Islam. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, nggak afdol nggak kalau kita tuh menjelaskan tapi kita nggak tahu teman-teman kita. Jadi saya akan mempersilahkan kepada rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari yang di sebelah kanan saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, asal dari Jambi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara yang ada di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ariska Supriyanabila, asal Lampung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Renjani, saya asli dari Pemayu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah memperkenalkan diri. Mungkin kita selanjutnya akan melanjutkan ke pembahasan ya teman-teman. Di sini ada dua metode. Nah, sebelum menjelaskan data yang akan kami kelola, mungkin kita alangkah baiknya menjelaskan apa itu kooperatif dan mind mapping. Nah, mungkin kepada saudari Dini dapat menjelaskan terlebih dahulu kooperatif learning itu apa. Kepada saudari Dini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya di sini ada metode cooperative learning, yang mana ini merupakan pembelajaran atau metode yang menggunakan dengan cara bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Gitu. Jadi itu pengertian dari cooperative learning. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang itu mind mapping. Adalah metode pembelajaran yang menyajikan materi dalam bentuk peta pikiran agar lebih mudah dipahami dan diingat. Terima kasih kepada saudari Ariska. Mungkin saudari Dini bisa tolong dibantu menjelaskan data yang kita ingin kelola ini. Gitu. Kepada saudari Dini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini kami tampilkan data yang ingin kami kelola, yang mana jumlah siswanya itu terdapat 18. Nah, ada yang namanya pre-test dan juga post-test. Apa itu pre-test? Nah, pre-test itu merupakan data yang sebelum diuji, dan sedangkan post-test itu data yang sudah diuji. Bisa kita lihat teman-teman, bahwasannya di sini terdapat peningkatan setelah siswanya itu diuji. Nah, ini data yang akan kami kelola menggunakan dua metode tadi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Dini sudah menjelaskan tentang data yang dikelola. Jadi dapat kita lihat ya teman-teman, pada data ini terdapat perubahan yang sangat signifikan antara pre-test dan post-test. Nah, dapat kita lihat pada data pertama contohnya, itu dari 79 sebelum tes dan 85 sesudah tes, dan begitu pun seterusnya. Baik, mungkin kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya, itu ada frekuensi tabel. Nah, kalian penasaran kan sama frekuensi tabel ini apa? Nah, baik, itu akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Irham. Kepada saudara Irham saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya metode cooperative learning. Jadi di sini telah tertera hasil penilaian atau pendataan yang telah dijelaskan oleh saudari Dini tadi. Kita masukkan ke dalam tabel dan kita bagi lagi pembagiannya untuk diberikan terhadap kelompok-kelompoknya yang bisa kita sebut di dalam tabel ini menjadi frekuensi. Dan setelah menjadi frekuensi akan kita selesaikan dengan cara menjadikan atau mengubahnya menjadi persen dengan total yang telah kita totalkan dari jumlah keseluruhan data ini. Frekuensinya itu ada 18 dan persenanya itu ada di 100. Kalau persenanya ini tidak mencapai angka 100, berarti penghitungan datanya atau pengelolaan data ini tidak valid atau
bisa dibilang sebagai datanya tidak signifikan. Nah, untuk yang di sampingnya ini valid persennya harus juga sama 100 dari hasil persenan tadi. Mungkin untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rama. Baik, terima kasih saudara. Terima kasih sudah menjelaskan metode cooperative learning. Nah, saya akan menjelaskan yang mind mapping. Nah, pada mind mapping kita dapat melihat dari frekuensinya itu ada 18 siswa. Nah, jadi pada tabel mind mapping kita dapat melihat nih, kalau yang datanya yang paling rendah nilainya itu ada nilainya 58, sedangkan yang paling tinggi itu ada 80. Maaf salah, 80. Nah, jadi kita dapat melihat di sini dengan nilai rata-rata yang paling banyak itu ada 60 dan 65. Dan frekuensinya itu ada 3 siswa. Masing-masing dari 60 dan 65 itu ada 3 siswa yang dapat nilai 60 dan 65. Jadi kita dapat melihat persentasenya itu ada 16% dan valid persentasenya itu ada 16%. Nah, jadi seperti yang dikatakan saudara Irham tadi, kalau datanya melebihi dari 100%, berarti ada yang salah dari cara hitung kita atau cara kita menjumlahkan persentasinya. Nah, baik untuk tabel untuk yang histogram dari metode cooperative learning itu akan dijelaskan oleh saudara Irham. Kepada saudara Irham saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data yang ada di tabel ini menggunakan metode kooperatif. Kalau kita ubah menjadi diagram, kooperatif akan menjadi seperti ini. Dengan presentasi penilaian yang mana angka 70 itu menjadi satu orang hasilnya, dan di angka nilai 80 itu merupakan angka yang paling tinggi yang mana beranggotakan 5 orang, dan di angka 90 itu beranggotakan 1 orang, dan untuk penilaian 100 kalau diubah menjadi diagram beranggotakan 2 orang. Jadi ini merupakan salah satu pengolahan data sesudah kita menggunakan metode tabel tadi diubah menjadi diagram, hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rama. Baik, terima kasih sudah menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Ilham tadi yang mengenai metode mind mapping. Nah, di sini kita dapat melihat dari histogram dari tabel ini ada yang reflektif itu dari 60 itu ada 3 orang, yang 5 itu ada 4 orang, dan seterusnya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa siswa yang memiliki rata-rata yang paling tinggi itu ada di angka 60 dan 65. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini bahwa ini histogram yang menengah, jumlahnya itu menengah dengan nilai rata-rata itu 68,39. Ya, itu masih bisa dibilang wajar karena metode mind mapping ini sebelum post test, sebelum hasil dari penggunaan metode kooperatif tadi. Setelah menggunakan metode kooperatif, maka nilainya akan naik daripada metode mind mapping tadi. Nah, kita dapat melihat juga standar deviasinya itu ada 6,723. Nah, itu masih bisa dibilang wajar karena masih ada siswa yang mendapatkan nilai 80, bukan hanya berpatokan pada nilai 60 sampai 65. Oke, baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada saudari ini untuk menjelaskan yang tabel selanjutnya. Kepada saudari ini saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini kan saya akan menjelaskan tabel yang berjudul tentang grup statistik yang terdapat 2 metode pembelajaran seperti yang kami bahas tadi sebelumnya. Yang pertama ada metode cooperative learning dan juga metode mind mapping. Nah, di sini jumlah siswanya masih sama, yaitu tetap yang data yang kami kelola tadi yaitu berjumlah 18, baik itu dalam cooperative learning maupun mind mapping. Nah, terdapat nilai rata-rata dalam metode cooperative learning itu terdapat nilai rata-ratanya. Min ini disebut nilai rata-rata ya teman-teman. Di sini 80,28. Nah, sedangkan dalam metode min mapping itu terdapat nilai rata-rata berjumlah 68,39. Nah, bisa kita ketahui teman-teman bahwa dari kedua metode ini
metode cooperative learning itu nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada metode min mapping. Oke, selanjutnya untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ariska. Selanjutnya yaitu tentang independent simple test, yang mana nilai T itu 4,817, sedangkan nilai DP-nya itu 34. Nah, berdasarkan analisis statistika dapat disimpulkan bahwa cooperative learning dan mind mapping itu dapat perbedaan yang signifikan, yang mana cooperative learning itu memiliki nilai yang tinggi dari mind mapping. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang namanya independent simple test, yang mana hasil belajar pengolahan data tadi yang telah kita dapat jelaskan di atas tadi. Di sini kita akan menguraikannya lagi menjadi penilaian SIG test quality of man, yang mana angka 000 ini kalau ada bilangan 0,0,5 berarti hitungan datanya itu tidak valid. Tetapi kalau nolnya 0, 0 dan 0 berarti hitungannya valid. Nah, di sini bisa kita bulatkan main difference-nya atau penghitungannya itu menjadi hasilnya 11.889. Nah, kalau apa? Bukan 11. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dengan yang namanya independent simple test, yang mana pengolahan hasil belajar yang telah kita hitung dan kita jabarkan di dalam tabel penguraian tadi, kita jabarkan lagi dalam bentuk penguraian simple test, yang mana hasil belajar tadi harus bernilaikan 0,000 Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pengolahan data tadi dengan pengolahan independent simple test, yang mana hasil belajar tadi yang telah kita uraikan dan kita gunakan secara metode yang telah diterapkan. Di sini ada lagi simple test, yang mana hasil belajar tadi kalau dalam penggunaan tabel ini harus bernilaikan 000 dan tidak boleh lebih dari angka 0,005. Kalau seumpamanya nilainya bertambah atau ada di belakang koma, itu berarti hitungannya tidak valid. Dan di sini bisa kita ambil mean difference-nya itu 11,889. Kalau melebihi dari ini hasil hitungan kita, berarti standar error-nya itu salah. Nah, di sini ada 2,468, berarti ini yang hitungan tidak validnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh saudara Rama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Ilham sudah menjelaskan yang independent sample test berbasis tes. Baik, sekarang saya akan lanjutkan yang tentang 95% selang kepercayaan siswa. Nah, dapat kita lihat ada dua, yaitu 6,873 dan 16,903. Nah, jadi pada kedua data ini terdapat signifikan karena ada selisih, yaitu 11,889 dari data yang tersebut. Jadi kepercayaan diri pada siswa itu bisa dibilang sudah signifikan karena tidak lebih dari 0. Nah, baik, saya sudah menyelesaikan penjelasan saya mengenai yang 90% selang kepercayaan siswa, dan teman-teman saya sudah menjelaskan yang lainnya. Mungkin kita bakalan melakukan penutupan dulu. Di sini saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang perbedaan hasil belajar siswa menggunakan metode cooperative learning dan mind mapping. Nah, jadi saya minta maaf mewakili kelompok saya bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Jika ada yang masih kurang dalam